ويشفي صدور قوم مؤمنين فيه شفاء للناس. Ini kalau kita memang menyadari seperti itu, apa gunanya saya القرآن ما هو membicarakan keburukan orang lain padahal di diri saya sudah penuh dengan aib? ورحمة Apa untungnya saya mengomongkan tentang kesalahan orang lain padahal diri saya sudah terlalu banyak وإذا salah? مرضت فهو يشفين. Kalau hal ini bisa kita tanamkan, membuka kesadaran tentang banyaknya aib dalam diri kita, insya Allah kita diberi kekuatan sedikit demi sedikit untuk mengurangi ghibah. Nggih apa to ngomongne eleke wong, kene dhewe ya elek. Buat apa kita membicarakan keburukan orang sedangkan kita juga buruk? Ini yang sering-sering ditanamkan. Karena inilah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh sebagian riwayat menyebutkan Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitunglah, hisaplah dirimu sebelum engkau dihisap. Hitunglah dirimu, carilah keburukanmu sebelum dicari keburukanmu oleh orang lain atau oleh Allah bahkan. Jadi muhasabah intinya teng mriku akhirnya muhasabah, menghitung, menghisap, meneliti, menelaah tentang keburukan diri sendiri. Kalau memang kita banyak buruk, ya sudah, nggak perlu kita mengomongkan tentang keburukan orang lain. Ini satu hal. Hal lain yang senada wahal antalan ono ta utai sira. Lan ono ta utai sira muqarifun iku wong kang nglakoni maksiatan ing kemaksiatan. Sirron ing dalam tingkah samar maksud tingkah dewi, dalam kesendirian, dalam ketiadaan orang lain. Aujaron utawa tingkah ketok, baik di dalam kesendirian atau di hadapan orang lain. Apakah kita pernah melakukan kemaksiatan? Kalau ya, maka orang lain melakukan seperti itu ya wajar. Tidak perlu kita menyalah-nyalahkan, mengomongkan, bahkan mendiskreditkan yang melakukan itu, karena kita sama. Kelasnya cek podo mawon. Kalau kita mengungkapkan keburukan orang lain, maka pasti keburukan kita juga diungkap. Niki Kang Riyin, sampun kula singgung. Kalau kita mau, niki dawuhipun Kanjeng Nabi, mau menutupi aib orang lain, janji Rasulullah, aib kita ditutup oleh Allah di dunia dan di akhirat. Niki termasuk sebenarnya hal-hal yang perlu kita tanamkan dan kita kuatkan dalam pola perilaku kita. Tapi ya angele Masya Allah, wong ngrasani niku ya asik kok. Luwe-luwe koncone sing akrab ngomongne tentang orang yang tidak kita sukai. Hampir mustahil kita tidak terbawa arus niku, hampir mustahil. Fa iza arafta mongko nalikane wis weruh sira zalika ing mengkono dosa utawa aib, zalika ing mengkono maksiat utawa aib min nafsika saking awakmu. Kalau kita sudah memahami tentang aib atau keburukan dari diri kita, fa'lam mongko weruh sira anna ajzahu ing sak tenane kelemahane. Kemudian apa sih biasanya nek manani tiyang kuno niku? Anna ajzahu ing sak tenane apa sih to kelemahane wong. Anit tanazzuhi saking ngedoi amma saking barang nasab tahu kang bangsakne utawa nyadarne sira ing ma ilaihi maring wong kaajzika iku kaya kelemahanmu, kaya apesmu, kaya ketidakmampuanmu. Kalau Imam Ghazali diparingi gambaran, kalau memang kita paham bahwa di diri kita ini sudah banyak keburukan, banyak kemaksiatan, maka ketidakmampuan orang yang kita rasani, kita ghibah itu sama dengan ketidakmampuan kita menghindarkan diri dari kemaksiatan. Artinya podo wae kelase sehat. Wis ora usah
ngelek-ngelek ngomong nih tentang orang lain. Wa uzruhu lan wa uzruhu kenging wa uzruhu kenging. Menawi waca niki ilmu nahwu mawon. Wa uzruhu kenging wa uzruhu kenging ngoten mawon. Wa uzruhu lan uzure wong ka uzri ka iku kaya uzurmu. Uzur iki alasan ketidakmampuan. Alasan yang menyebabkan dia tidak bisa seperti itu sama dengan alasan kita. Kalau kita punya alasan berarti kalau dia punya alasan, kita pun punya alasan kenapa kita maksiat. Kalaupun kita mampu mencari celah untuk membela diri, dia pun juga akan mencari celah untuk membela diri dari ketidakmampuan melakukan hal-hal yang kita anggap dia itu buruk. Kalau kita katakan dia itu nyuwun sewu, umpamine cerewet, kita pun tidak mampu mengendalikan kecerewetan kita. Kalau kita ini ternyata sholatnya bolong-bolong, dia pun ibadah yang lain juga bolong-bolong. Arto saya bolonge kono padha kalih bolongnya awake dhewe. Muga-muga niki saged ketata. Saged ketandur. Senajan to prakteke nggih abot. Tapi paling boten sampun luwih sering mireng malih. Sesekali nanti kalau ingin mengingat lagi tentang ini dibuka teng YouTube. Tapi niki duka munggah edisi keberapa dikira minggu kepenger dereng kula edit gara-gara dolan terus. Mungkin pangestune mungkin bibar niki teng Wonogiri, bijing teng Tulungagung. Mugi-mugi mawon tetap sehat, tetap barokah, tetap saged panggih malih. Lakama takrohulan kaya oleh ora seneng sira. Lakama takrohulan kaya oleh sengit utawa ora seneng sira antaf tadiha ing yen to kaweleh-weleh sira. Paham nggih kaweleh-weleh niku? Terbongkar aib kita. Terpermalukan kita. Dipermalukan kita. Watu karolan disebut oyu buka apa pira-pira aibmu. Fahuwa mongko utawi wong sing dirasani aidon halimalih yakrohuhu iku ora seneng sapa man ing taftadhiha wa tuzkaro. Niki saged diwaca antuftadha kenging antaftadhiha nggih kenging sami mawon dalam teori ilmu nahwunipun. Sebagaimana kita tidak mau dipermalukan, maka dia pun juga tidak mau dipermalukan. Jogo niki. Niki ingkang konsep utama dari Imam Ghazali bercermin pada orang mukmin lain. Terus fa'in satar tahu niki. Fa'in satar tahu mongko lamun nutupi sira ing aibe wong. Sataro mongko nutupi sapa Allah Gusti Allah alaika ing atase sira yubaka ing pira-pira aibmu. Kalau kita mau menutup aib orang lain, Allah dijanjikan oleh Rasulullah Allah pasti menutup aib kita. Bahkan kalimat di sini yang dipilih adalah uyubaka jamak. Artinya melihat keterangan dari Rasulullah yang ditutup bukan hanya aib kita selama di dunia, tapi aib kita yang di dunia pun di akhirat nanti di padang mahsyar di saat hisab juga akan ditutup oleh Allah. Maknanya kalau aib kita dalam catatan buku laporan pertanggungjawaban selama kita hidup di dunia di hadapan Allah nanti ditutup oleh Allah, maknanya kita diampuni dosa-dosa di situ. Kalau tidak ditutup dibuka berarti saat itu tercatat sebagai bentuk dosa yang harus dipertanggungjawabkan. Tapi ketika dosa aib kita ditutup oleh Allah, tidak dibuka di permukaan umum, maka itu maknanya kita dimaafkan oleh Allah dari aib tersebut. Dan ini yang salah satu hal yang melatar belakangi kenapa oleh ulama kita dianjurkan untuk tidak membuka aib kita di hadapan orang lain. Dan tidak aib kita sendiri loh ya. Kenapa? Karena dengan kita membuka aib kita di hadapan orang lain, belum tentu kita taubat dan belum tentu terselesaikan masalah kita. Kemungkinan semakin menyebar lebih besar. Nah, ini yang saya sampaikan. Kalau kita terpaksa curhat niki, jenengan dawuh dicurhati itu.
Nggih. Nah, kalau kita dicurhati inilah yang oleh Allah saat itu kita diuji. Mampu atau tidak kita menyimpan rahasia itu. Dan ini semakin sering kita dicurhati berarti kita dipercaya oleh Allah saat itu. Kalau kita semakin mampu menjaga itu, maka semakin besar nilai kita di mata Allah. Dan kita mampu menutup, maka aib-aib kita akan ditutup dengan sendirinya oleh Allah pada masanya insya Allah. Dan ini sesuatu yang sangat penting. Sebaliknya, wa in fadhahtahu, lan lamun meleh-melehne sira ing wong dengan membuka aibnya, sallato mongko nguwasakni sapa Allah Gusti Allah alaika melarat ing ngatasé sira alsinatan ing pira-pira lisan hidadan kang landhep-landhep. Sebaliknya kalau kita mempermalukan orang lain, salah satu pola mempermalukan orang lain dengan membuka aibnya dengan rasan-rasan ini, maka dawe Imam Ghazali, Allah akan memberikan kesempatan kepada mulut-mulut lain yang lebih tajam untuk membuka aib kita. Niki ingkang kula aturaken riyen pas Mbak Nunung nika. Kenapa kita dibongkar aib kita oleh orang lain? Mungkin beberapa tahun yang lalu atau beberapa hari yang lalu atau sudah lama sekali kita pernah membuka aib orang lain, sehingga di sini disebutkan sallallahu alaika lisan alsinatan hidada. Allah akan memberi kekuatan memberi kekuatan kepada mulut-mulut yang lebih tajam, yang tajam untuk membongkar aib-aib kita. Terus nuwun sewu, salah satu niat kita menutup aib orang lain antara lain niat menutup aib kita. Kalau kita tertutup aib kita di dunia dan di akhirat, berarti aib yang itu insya Allah dimaafkan oleh Allah. Tapi dalam tanda kutip loh, dimaafkan ini memang kita harus bertaubat juga. Mungkin ditutup delik ini mau meneng tapi terus ngelakoni mawon lagi sampai juga bok. Artinya memang kita berhenti dan kita tutup. Semua tentang keburukan kita tidak diceritakan ke orang lain. Ini di diri kita. Apalagi orang lain. Semakin kita dicurhati orang lain, berarti saat itu semakin kita diuji oleh Allah. Seberapa mampu kita menjaga aib orang lain. Kalau kita mampu saat itu menjaga aib orang lain, maka insya Allah aib-aib kita juga akan ditutup oleh Allah. Niki pancen Pak berat. Tiang-tiang ingkang tipe konselor, tipe-tipe orang yang dicurhati ngoten niku tidak semua orang. Tipe-tipe yang gampang dicurhati niku mboten sedaya tiang. Dan macam-macam. Tiang curhat niku wonten ingkang kebetulan curhat urusan bisnis mawon. Kinten-kinten karena memang sesuai dengan bahasane passion, kemampuan masing-masing. Itu ingkang bidang bisnis mungkin yang itu curhatnya tentang bidang bisnis. Oke, enggak masalah kalau sederhana. Tapi menawi dicurhati tentang bidang ingkang Masya Allah berkaitan dengan aib seperti itu sangat-sangat berat. Kula sering kula aturaken, kula niku Masya Allah bingung ngempet nih. Dicurhati cewek-cewek, tiang-tiang ingkang urusan kalih urusan napa niku? Urusan ngoten niku. Bukan hanya keluarga. Cewek lare-lare nem-nem niku ingkang cerita tentang perilaku ke seks bebasnya niku teng kula niku mboten namung tiyang gangsal sedasa mboten namung niku. Kok nggih kula sing diceritani ngoten. Lah niki ngempet niku Masya Allah. Ngempete niku permasalahannya ngempetipun niku pertama sing cerita niku cewek nom-nom. Sebagian nggih ayu-ayu, nek gak patek ayu utawa wireng ngoten kula mboten nemen-nemen kira-kira. Lah nek ayu niku ingkang diceritani bab ngoten niku wong kula nggih tesih enom kaping kaliye. Niki kula enom napa tek to niki. Kula nggih tesih normal, sinten sing mboten bingung. Dan ini godaan niki kula mikir jane napa to Gusti Allah kok ngirim lare-lare curhat teng kula bab ngoten niku.
Apakah ini karena memang saya menaik kula pancen kampanye, dateng SMP, dateng SMA, kanca-kanca ingkang kuliah niku salah satu hal yang paling sering saya kampanyekan itu adalah say no to kiss. Kalimat kula. Ya, terus cewek-cewek niku kula tekan harus berani mengatakan tidak untuk ciuman. Kalau ada cowok ngajak ciuman, cewek harus berani mengatakan tidak. Niku kadang kula terang-terangan karena lare anak-anak zaman sekarang itu disindir gak nyembung. Kalau ada kesempatan saya disuruh memberi materi atau memberikan kajian, itu hampir setiap kali saya sampaikan. Lah kira-kira mergo niku kathah ingkang curhat niku. Masya Allah, ngempet menyembunyikan rahasia itu ternyata beratnya luar biasa. Niki mulai ingkang sekedar tinggi dolanan, sekedar masih dolanan iseng biasa, nganti zina, nganti hamil. Niku cerita teng kula niku Masya Allah, mboten namung gangsal sedasa mboten. Cewek-cewek niku. Ingkang lari kelas kalih SMA sampun gugurne kandungan ping kalih. Niku di fenomena sebenarnya hal semacam ini adalah gambaran tiang-tiang fenomena gunung emas. Sing teng permukaan itu mboten patos ketinggal tapi teng bawah jauh lebih banyak. Kula bayangne niki sing wani cerita. Dan ini anak-anak yang berbasis pada wilayah agama atau pun di lingkungannya lingkungan ingkang sae. Nek lingkungan gak karuan kan pantes to nggih. Niku sing lingkungan sae mon kaya ngoten. Anak MTS, anak aliyah, anak pondok, sampai anak yang menghafalkan Quran hamil. Niki kula dicurhati ngoten niku Masya Allah, beratnya luar biasa ternyata. Sering kok kula terus terang kula rahasiane saking sisian kula mon kula delikne. Artosipun kula tekan menawi curhat ngoten niku kula del. Biar cerita kula sengaja ungkap semua beban. Nek sampun terus dimasuki pelan-pelan, diingatkan pelan-pelan, terus kula hapus. Tujuan kula jangan sampai ini terbuka, sampai ke istri saya pun kalau tidak sangat terpaksa mboten kula buka. Terpaksa niku menawi ngantos cemburu. Baru kula duduhi alasane ngene iki lho. Tapi kalau tidak kula delete. Ini beratnya sampai ke situ. Muga-muga kuat Allahumma amin. Nah, mulut-mulut yang tajam tadi Allah akan memberi kekuatan, memberi kesempatan kepada mulut-mulut yang tajam yumaziquna kang nyowek-nyowek apa alsinah hidadan. Mulut-mulut sing tajam yang mencabik-cabik, merobek-robek irdoka ing kewirangan atau harga dirimu fit dunya ing dalam dunya. Kalau sampai kita terbiasa membuka aib orang lain, maka Allah akan memberi kesempatan kepada mulut-mulut lain yang lebih tajam, yang akan mencabik-cabik harga diri dan kehormatan kita di dunia. Ini di dunia. Tengah akhirat terus di summa terus di kalimat ini. Nah, niki gen kula kurang. Summa yafdahuka nuli meleh-meleh nih utawa mempermalukan ing sira sapa Allah Gusti Allah fil akhirati ing dalam akhirat dipermalukan ala ruusil khalaiqi ing atase ngarepe pira-pira makhluk, maksudnya di hadapan kepala semua makhluk yaumal qiyamati ing dalam besok dina kiamat. Setelah di dunia sangat mungkin Allah akan mengirimkan mulut-mulut yang lebih tajam untuk mencabik-cabik harga diri kita. Teng akhirat bijing kita masih dipermalukan lagi oleh Allah di hadapan segenap makhluk mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Semuanya tahu. Kayak lo dhisik ngene. Wahab kayak ngene ini akan dibuka oleh Allah. Na'udzubillah, semoga kita diberi kekuatan. Niki pentingnya jaga mulut. Pentingnya kita tidak membuka aib orang lain. Niki muga-muga semoga tumbuh kesadaran ini. Wa inna dzartalan lamun angen-angen sira ila zahirika maring lahirmu wa batini kalan batinmu. Seandainya kita melihat diri kita zahir batin kemudian kenyataannya pada saat kita mencoba menelaah
diri kita, falam tattoli mongko ora ningali sira. Falam tattoli mboten tutoli. Falam tattoli mongko ora ningali sira. Fihi ma ing dalem lahir batinmu ora ningali ala aibin ing atase aib siji. Wana kesen lan ora ningali ing kekurangan siji. Fi dinin ing dalam agama wala dunya lan ora ing dalam dunya. Seandainya kita berpikir, kalau mau kan diwarai nggih. Kita berpikir masuk ke dalam ngrayai atine dhewe, apakah di dalam diri kita itu ada aib atau tidak. Kalau kemudian setelah kita berpikir ternyata di dalam diri kita itu kita merasa tidak melihat aib sama sekali, lahir batin kita tidak, kalau setelah kita berpikir ternyata kita tidak merasakan ada aib satupun dari diri kita, maka fa'lam. Kalau memang kita merasa tidak ada aib sama sekali, fa'lam mongko weruh sira anna jahlaka ing saktenane kebodohanmu atau ketidaktahuanmu bi uyubi nafsika kelawan aib awakmu, akbahu anwa'il hamaqati iku luweh olone maceme penyakit kumprung. Sekali lagi kata kumprung ini saya belum mempunyai makna yang tepat dalam bahasa Indonesia. Ini sudah pernah saya ungkap ya, istilah kumprung itu. Kalau memang kita dalam perjalanan kontemplasi merenungi diri kita sendiri ternyata tidak menemukan aib satupun dari diri kita, maka ketahuilah, kata Imam Ghazali, ketahuilah bahwa ketidaktahuan kita akan aib diri kita itu bukti bahwa kita ini orang yang sangat-sangat bodoh. Dan itu bentuk kebodohan yang paling buruk.